tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Saat hari ini kami mau masuk hadirat-Mu, Tuhan. Ku bawa korban pujian syukur bagi Allah. Roh Kudus datang, Allah Roh Kudus penuhi kami hari ini. Kami mau masuk di dalam waktu-waktu menjelang Jumat Agung untuk mengingat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus. Bapa, Kau sungguh baik. Biar berkat Paskah Engkau hadir, Engkau ada buat menebus kami, untuk menyelamatkan kami, untuk memberkati kami, Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Masuk hadirat-Mu, Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu, Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu, Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku
hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam renungan Jumat Agung yang sedang kita rayakan hari ini, dan beberapa hari ke depan kita akan merayakan Paskah. Apa sih yang sedang diperlihatkan Tuhan kepada manusia di dunia ini ketika 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan Yesus memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, yang pada waktu itu sebagian orang mungkin belum bisa mencerna, belum dapat memahami apa yang dia buat, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Hari ini kita coba merenungkan tentang kasih Tuhan yang tulus, kasih Tuhan yang
tidak ada syaratnya ketika dia datang menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, sebab manusia berharga di mata Tuhan, punya nilai yang tinggi di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan datang untuk menyatakan, untuk mempertontonkan bagaimana perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan Tuhan itu dapat menyelamatkan sesama, dapat menyelamatkan manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Wahyu 6 ayatnya yang ke-6 bicara tentang waktu-waktu akhir, di mana di sana dituliskan secupak gandum sedinar, setakaran yang sedikit gandum mengartikan masa sukar, masa sulit. Di situasi yang barangkali seperti saat ini situasinya sukar, sulit. Dan saya ingat akan firman Tuhan yang lain bahwa pada waktu-waktu akhir kasih manusia akan makin dingin kepada sesama. Nah, di dalam Wahyu 6 ayat 6 di sana dituliskan supaya walaupun dalam keadaan terdesak, walaupun dalam keadaan semua sedang memikirkan tentang bagaimana kehidupan untuk diri sendiri ini harus bisa berlangsung di tengah ancaman, di tengah tekanan, di tengah situasi ekonomi yang sukar. Kitab Wahyu 6 ayat 6 menuliskan bahwa jangan sampai minyak dan anggur itu rusak. Bagi saya merenungkan minyak itu adalah berbicara tentang Roh Allah. Di dalam Mazmur 133, minyak itu turun dari kepala ke janggut dan ke jubah. Jadi bicara hubungan dengan Tuhan. Tuhan sedang memperlihatkan pada waktu itu dan waktu ini betapa Tuhan itu seperti Bapa yang baik. Ya, ada lagu, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nah, merasakan kebaikan Tuhan adalah merasakan perbuatannya yang tidak ada unsur apapun di balik kasihnya. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah, kasihnya begitu besar, Dia menyelamatkan kita, kasih yang tidak ada syaratnya. Jadi di dalam Wahyu 6 ayat 6 dituliskan minyak itu jangan sampai rusak. Artinya situasi yang menekan, situasi yang sulit, tetapi ada ayat juga mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap. Supaya minyak itu, hubungan, penyembahan, waktu-waktu pribadi, waktu-waktu menyembah, beribadah kepada Tuhan, jangan sampai rusak, jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang sedang dialami bukan saja oleh Indonesia yang kita sedang mengalami serangan virus corona yang begitu luar biasa, menjangkiti, menulari orang-orang sehingga jumlah orang-orang yang tertular dan jiwa-jiwa yang meninggal dunia cukup banyak di seluruh dunia ini, hampir 200 negara. Itu sudah dikatakan oleh Alkitab. Kitab Ibrani juga mengatakan ayat Ibrani 12 bahwa nanti akan ada guncangan seluruh dunia.
Kitab Wahyu pun mengatakan bahwa akan ada masa sukar. Tetapi di waktu itu, justru di waktu kesukaran, justru di waktu di dalam himpitan, di dalam masa sukar, di situ letak kualitas, value, nilai. Apakah nilai itu menjadi berkurang? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mengurangi nilai kita. Tidak pernah mengurangi nilai kita. Kalau saudara punya nilai uang 100.000, uang itu sekalipun uang 100.000 itu lecek, kotor, atau terjatuh di tempat kotor, nilainya tetap 100.000. Tuhan tidak pernah mengurangi nilai kita di hadapan Dia. Kita berharga, kita bernilai di hadapan Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, pada waktu Yesus di dalam siksaan di Jumat Agung yang sedang kita renungkan, di dalam tekanan, di dalam siksaan yang amat berat, dengan darah, dengan tubuh yang terluka berat, dengan darah yang tercurah, itu tidak mengurangi dia untuk dia menyerah dan tidak menyelesaikan panggilannya, callingnya untuk menjadi domba Paskah, domba sembelihan. Kita bisa belajar untuk merenungkan itu, bahwa kita jangan sampai kita rusak hubungan kita dengan Tuhan, retak hubungan kita dengan Tuhan, hanya karena mungkin kita tidak bisa beribadah hari ini di ruang gereja yang baik, yang besar, yang tertata semuanya. Kita harus ada di rumah. Kita harus melaksanakan pujian, penyembahan, hubungan-hubungan kita yang biasa mungkin bisa ditopang dengan segala macam situasi yang alat-alat yang baik, gedung yang baik, segala yang baik. Tapi ketika itu tidak ada, ketika penopang-penopang itu tidak ada, apakah kita lantas menjadi menurun kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Alkitab mengatakan jangan sampai rusak hanya karena tidak ada penopang-penopang. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan hati kita, pikiran kita, jiwa kita dengan Tuhan. Tuhan yang Tuhan cari adalah saudara, bukan yang lain. Hati saudara, jiwa saudara yang Tuhan cari. Jadi betapa indahnya ketika situasi sukar, situasi sulit. Saya ingat Tuhan Yesus membawa murid-muridnya dan memperlihatkan kepada murid-muridnya sesuatu yang mempesona hatinya. Waktu ada janda yang amat miskin, amat susah mungkin di hadapan kita, tetapi janda itu datang ke bait Allah. Dia membawa 2 peser yang dia miliki, itu seluruh hartanya dia berikan untuk Tuhan. Itu mempesona Tuhan. Itu worship, itu penyembahan. Apa yang dia punya. Jadi apa yang dia punya itu berasal dari hati. Hatinya mengasihi Tuhan, maka yang dia punya dia berikan. Hubungan kita dengan Tuhan, hati kita kepada Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memberikan segalanya. Ada lagu begini, saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ya saudara,
hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai rusak. Yang berikutnya tentang anggur. Jangan sampai anggur itu rusak. Anggur bicara apa dalam Wahyu 6 ayat 6? Anggur bicara tentang gairah kita, semangat kita, hubungan kita dengan sesama. Dua hal yang ditekankan oleh Tuhan. Bukan saja hubungan kita dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita berperilaku dengan sesama kita, dengan manusia. Sebab tujuan Tuhan datang ke bumi ini adalah untuk menyelamatkan seluruh manusia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memperlihatkan bahwa Tuhan sayang sama semua manusia. Gairah kita, semangat kita untuk anggur tuh menyegarkan, ya, untuk memberikan kesegaran, untuk memberikan dukungan kepada sesama kita, untuk memberikan apa yang kita punya bisa kita beri kepada sesama. Satu kali murid-murid datang ke serambi bait Allah, ada orang lumpuh di sana. Lalu mereka berkata begini, emas dan perak aku tidak punya, kami gak ada. Tetapi apa yang kami punya, kami bisa beri kepadamu. Apa yang mereka punya, apa yang kita punya hari ini, yang kita miliki aja, bisa kita pakai untuk menolong sesama, bisa kita pakai untuk membantu sesama. Di masa sukar, apa yang kita punya? Tuhan tidak minta yang tidak kita punya, tapi yang kita punya, yang kita punya saja, berikan kepada sesama. Sebab pada firman Tuhan di waktu-waktu akhir dituliskan begini di dalam kitab Matius, saudara. Matius yang ke 25, penghakiman terakhir, ayat 35, tuliskan begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Itu bicara tentang sesama. Itu bicara ketika kita memperhatikan sesama. Bukan saja di lingkaran kita, tapi semua. Apa yang kita punya kita bisa pakai untuk memberi dorongan, memberikan berbagai macam, saudara. Saya bisa sebutkan satu persatu di sini, tetapi biarlah hati nurani kita, perbuatan baik kita untuk orang lain, Tuhan nantikan. Firman Tuhan berkata, berbuat baiklah, sebab Bapamu yang di surga adalah Bapa yang baik. Seorang yang punya Bapa yang baik, anaknya pasti baik. Saudara dikasih Tuhan, Jumat Agung dan Paskah mengajarkan kepada kita, berhubunganlah dengan Tuhan pribadi, kasihi Tuhan, sayangi Tuhan tanpa syarat. Beribadahlah kepada Tuhan tanpa syarat. Kasihilah sesama manusia tanpa syarat. Itulah yang Tuhan ingini. Maka firman Tuhan mengatakan,
Matius 25 ayat 40. Lima. Tuhan Yesus berkata, maka ia akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau lakukan kepada. Ayat 45 tuliskan begini, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tadi, ketika kita tidak melakukan perbuatan baik kepada sesama, kita tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Sebab iman, sembahyang, beribadah tanpa melakukan perbuatan baik untuk orang lain, ibadah kita menjadi tidak ada apa-apanya. Mari sadar dikasih Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Dan Tuhan ingin supaya selain mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Selamat Jumat Agung. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita di dalam Yesus. Sebab Dia hidup, maka ada harapan buat hari esok. Tuhan memberkati saudara.